Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hafiz Nugraha. Aku biasa dipanggil Hafiz. Dan aku berasal dari Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Prodi Teknik Elektro. Nah, di sini aku akan mengerjakan sebuah misi dari TLS, yaitu Galactic Mission tentang pemrograman. Langsung saja kita ke nomor 1. Nah, di sini ada soal, yaitu dalam sebuah kasus misterius yang terjadi di Jakarta, detektif Timothy menemukan sebuah mesin yang dapat membuat kata sandi unik. Mesin bekerja dengan mengambil sebuah kata, menghilangkan semua huruf vokal, membalikan semua huruf, kemudian memasukkan kode ASCII dari huruf pertama dari kata awal di tengah-tengah sandi. Timothy menggunakan mesin tersebut dan mencoba beberapa kata dengan hasil berikut. Yang pertama ada kata banana menjadi NN98B. Kemudian ada kata Jakarta menjadi TR74KJ. Kemudian yang terakhir ada kata Tangerang menjadi GNR84GNT. Nah, suatu hari Timothy mendapatkan kertas berisi kode NM71RG yang dibuat dari mesin tersebut. Jika mesin hanya dapat bekerja secara satu arah, bagaimana Timothy mendapatkan kata asli berdasarkan kata sandi yang ditemukan? Dan apa saja kemungkinan kata yang bisa didapat dari kata sandi tersebut? Dan di sini ada sebuah clue, yaitu kata asli merupakan kata bahasa Inggris. Nah, jadi karena mesinnya hanya dapat bekerja secara satu arah, jadi di sini aku membuat sebuah flowchart tentang dari kebalikan mesin tersebut. Jadi kita mulai. Yang pertama itu ada masukkan kode. Yang pertama kita masukkan kode NM71RG, kemudian hilangkan kode ASCII, maka akan menjadi NMRG. Kemudian balik semua huruf pada kode, maka akan menjadi GRMN. Kemudian sisipkan huruf vokal pada kode, maka akan menjadi beberapa kombinasi kata, yaitu ada Garmen, Garmin, Garman, German, dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Dan karena di sini sebenarnya langkahnya hanya cukup sampai di sini saja, tapi karena di sini ada sebuah clue, yaitu kata asli merupakan kata bahasa Inggris, maka kita dapat memproses lagi, yaitu dengan cara eliminasi semua kata yang bukan bahasa Inggris. Maka kita akan mendapatkan kata Jerman dan tampilkan kata tersebut dan selesai. Maka jawaban dari soal pertama ini adalah Jerman. Kemudian ada soal nomor 2, yaitu Nabila bekerja di Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada suatu hari, daerah Merican akan mengadakan sebuah festival besar. Untuk mengatur lalu lintas, Nabila ingin memasang apil spesial di persimpangan dekat festival dengan urutan hijau, kuning, merah, dan kembali ke warna hijau. Karena suatu hal, apil tersebut tidak dimulai dari lampu hijau, tapi di lampu warna lain, dan siklus bekerja seperti normal setelah itu. Jika durasi lampu hijau sebanyak 20 detik, lampu kuning sebanyak 3 detik, dan lampu merah sebanyak 80 detik, dan di detik ke-45 apil baru menunjukkan warna kuning. Buat sebuah logika yang dapat menentukan warna lampu yang ditunjukkan apil di detik ke-80, 135, 150, dan 212. Tentukan juga warna yang ditunjukkan apil pada detik tersebut menggunakan logika Anda. Dan di sini ada sebuah clue, yaitu apil menunjukkan lampu kuning di detik ke-45 hingga 47. Nah, dari soal tersebut kita tahu bahwa satu siklus apil ini terjadi selama 103 detik, yang terdiri atas 20 detik lampu hijau, 3 detik lampu kuning, dan 80 detik lampu merah. Dan kemudian kita juga tahu waktu awal siklus dari 45, yaitu 45 didapat dari karena lampu kuning itu menyala di detik ke-45, dan
dikurangi 20. 20 ini dari lamanya lampu hijau menyala. Maka didapatkan hasil 25, di mana siklus ini dimulai dari detik ke 25. Dan dari hal tersebut diperoleh sebuah rumus, yaitu T min T atau waktu yang diketahui dikurangi 25 mod 103 itu akan dapat kita gunakan untuk menentukan warna lampu yang menyala, yaitu jika sisa lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 19, maka warna hijau. Kemudian jika sisa lebih dari sama dengan 20 dan kurang dari sama dengan 22, maka warna kuning. Dan yang terakhir, jika sisa lebih besar sama dengan 23 dan kurang dari sama dengan 102, maka warna merah. Dan di situ saya membuat sebuah flowchart tentang bagaimana pengerjaan dari hal-hal dari apa saja yang kita ketahui ini. Maka didapatlah sebuah flowchart sebagai berikut. Di sini ada mulai, kemudian masukkan waktu, kemudian ada T atau sisa, yaitu waktu dikurangi 25 mod 103. Kemudian dari situ kita akan melakukan sebuah decision, apakah sisa atau T itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 19. Jika iya, tampilkan warna hijau. Jika tidak, kita lanjut ke decision berikutnya, yaitu apakah T itu lebih besar sama dengan 20 dan lebih kecil sama dengan 22. Jika iya, tampilkan warna kuning. Jika tidak, tampilkan warna merah. Dan program akan selesai. Nah, di sini kita peroleh jawaban. Yang pertama dari 80, T sama dengan, dan dari sini kita akan mendapatkan T sama dengan 55. Kemudian kita lanjut ke proses berikutnya. Apakah sisanya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 19. Dan di sini jawabannya tidak, maka kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu apakah sisa lebih besar sama dengan 20 dan kurang dari sama dengan 22. Dan jawabannya juga tidak, maka kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu tampilkan warna merah dan selesai. Maka di detik ke-80 warna yang muncul adalah warna merah. Kemudian yang berikutnya, yaitu pada detik 135 kita memperoleh T sama dengan 7. Dan kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu apakah T itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 19. Jawabannya adalah iya dan tampilkan warna hijau. Maka pada detik ke-135 kita memperoleh bahwa warna yang ditampilkan adalah warna hijau. Kemudian yang berikutnya, yaitu pada detik 150 kita mendapatkan T sama dengan 22. Maka di sini kita akan lanjut prosesnya. Apakah T itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 19? Jawabannya adalah tidak. Kita lanjut ke decision berikutnya, yaitu apakah T itu lebih besar sama dengan 20 dan kurang dari sama dengan 22. Jawabannya adalah iya dan tampilkan warna kuning. Maka pada detik ke-150 kita dapat mengetahui bahwa warna yang ditampilkan adalah warna kuning. Kemudian pada detik 212 kita mendapatkan T, dari rumus kita mendapatkan T sama dengan 84. Dan kemudian kita lanjut, apakah T itu lebih besar sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 19? Jawabannya adalah tidak. Dan kita lanjut ke decision berikutnya, yaitu apakah T itu lebih besar sama dengan 20 dan kurang dari sama dengan 22. Jawabannya juga tidak. Maka kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu tampilkan warna merah. Jadi pada
Detik ke-212, kita dapat mengetahui bahwa warna yang ditampilkan adalah warna merah. Jadi cukup sekian pengerjaan soal tentang tugas pemrograman pada minggu kali ini. Terima kasih.